provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sedang dalam kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang telah dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Sehingga terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan akuo dan ada atau tidak adanya permohonan provisi dari para pemohon, Mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan putusan terhadap permohonan akuo sebelum selesainya tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, permohonan provisi para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini. 1. Bahwa menurut para pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat membahayakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 karena sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka dianggap membuka ruang bagi seseorang untuk berusaha menjadi populer, menimbulkan kebebasan tanpa batas dan merusak ideologi negara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianggap dibacakan. 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan 1. Kata terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2. Kata proporsional pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup. 3. Frasa nomor urut dan nama daftar anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan pada pasal 342 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 342 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat 1 huruf B untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota memuat tanda gambar partai politik. 4 Romawi, frasa dan garing atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang 7 2017 berbunyi, pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik. 5. Frasa
dan garing atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang disediakan pada pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 2017 berbunyi, suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor dan tanda gambar partai politik. 6 Romawi, frasa jumlah nilai terbanyak pada pasal 420 huruf C Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf B diurutkan berdasarkan nomor urut. 7. Pasal 420 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Frasa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara pada pasal 422 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 422 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. 9 Romawi, frasa berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya pada pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diganti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terhadap keterangan DPR yang di dalamnya terdapat pandangan yang berbeda yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPIP), Mahkamah mempertimbangkan pemberi keterangan dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang adalah tentang tata cara beracara dalam pengujian undang-undang adalah lembaga negara. DPR merupakan salah satu lembaga negara. Dalam hal ini sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, DPR secara kelembagaan dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberi keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mahkamah. Dengan demikian, keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi. Karena pada dasarnya materi keterangan DPR berkaitan dengan kesepakatan DPR pada waktu membentuk suatu undang-undang, termasuk di dalamnya materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang
yang ternyata di kemudian hari diajukan pengujiannya ke mahkamah, sehingga sudah sepantasnya tidak ada perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perbedaan pandangan dari PDIP dalam keterangan DPR lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan mahkamah pertimbangkan adalah keterangan DPR secara kelembagaan. Bahwa terhadap adanya keberatan dari beberapa pihak terkait mengenai indikasi perbedaan tanda tangan pada permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon, mahkamah mempertimbangkan seharusnya keberatan tersebut disampaikan sejak awal dalam keterangan pihak terkait karena hal tersebut merupakan bagian dari permohonan yang dapat ditanggapi oleh pihak terkait. Namun demikian, faktanya beberapa pihak terkait mengajukan keberatan setelah menyampaikan keterangannya, sehingga menurut mahkamah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan hal tersebut ke mahkamah. Hal tersebut bukan berarti mahkamah memperbolehkan adanya perbedaan tanda tangan permohonan dan perbaikan permohonan, namun menurut mahkamah kesempatan untuk mempersoalkannya seharusnya digunakan bersama-sama dengan pemberian keterangan terhadap permohonan para pemohon. Sehingga oleh karena tidak disampaikan bersamaan dengan keterangan terhadap permohonan dan permohonan para pemohon, maka persoalan tersebut menurut mahkamah lebih tepat diselesaikan oleh organisasi advokat kuasa hukum para pemohon. Terlebih, berdasarkan pencermatan mahkamah, tidak terdapat adanya bukti yang dapat meyakinkan mahkamah terkait dengan perbedaan tanda tangan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, keberatan terhadap perbedaan tanda tangan dalam permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P28 dan mengajukan 4 orang ahli bernama Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam sidang mahkamah pada tanggal 5 April 2023. Serta Hafid Abbas dan Mada Sukmajati yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 10 April 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 12 April 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan yakni pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 16 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis
yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait M. Fatur Rahman, JS, Reza Fahlevi, AD, dan Sandi Julian Pratama telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Charlotta Febiola Mramra Amrin, Rosemailanda Bisai, Didimus Bemei, Julianus Sita Yusuf Hamo, Yohanes Nixon Kwano, Abihud Yeimo, Usman Harahap, Lot Urumban, Nimrod Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Octavianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirua, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Charlotta Febiola Mramra Amirin, Rose Mailanda Bisai, Didimus Bemei, Yusuf Hamo, Yohanes Nixon Kwano, Abihud Yeimo, Yusman Harahap, Lot Urumban, Martinus Sidai, Nimrod Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Octavianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirua, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait M. Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randi Firdaus Sihombing telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Garuda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Partai Garuda telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 18 dan satu orang ahli yang bernama Abdul Khair Ramadan yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Partai Garuda juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Wibi Andrino telah menyerahkan keterangan tertulis masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Wibi Andrino masing-masing telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 3 dan secara bersama-sama mengajukan satu ahli yang bernama I Gusti Putu Arta yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Wibi Andrino juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PKS telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 6
selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait PKS juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda PT 01A sampai dengan PT 34, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Muhammad Soleh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 10 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Muhammad Soleh telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 dan bukti PT 2. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Bulan Bintang atau PBB telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PBB telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 9. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Derek Loupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Derek Loupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 4 dan 3 orang ahli yang bernama Titi Anggraini, Hairul Fahmi, dan Zainal Arifin Mokhtar yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Derek Loupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 dan 2 orang ahli yang bernama Firman Nur dan Charles Simambura yang keterangannya didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Perludem juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Johnson Sitandaun telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Johnson Sitandaun telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 5. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Johnson Sitandaun juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023.
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para pemohon beserta alat bukti surat tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan masing-masing pihak terkait, beserta alat bukti surat tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para pemohon meliputi 8 norma sebagaimana termaktub dalam pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 serta pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun kesemua norma yang diuji konstitusionalnya tersebut bertumpu pada norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017, khususnya pada kata terbuka. Artinya, norma-norma lain yang dimohonkan pengujian merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, dengan menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal 168 ayat 2 AKO, baik secara langsung maupun tidak langsung, Mahkamah sekaligus akan menilai dan mempertimbangkan norma pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 serta pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan oleh para pemohon. Menimbang bahwa norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 intinya menyatakan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif in casu, memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Berkenaan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dimaksud, para pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan pilihan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi para pemohon, sistem pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu perkembangan pengaturan pemilihan umum dalam semua konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut. Bahwa sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia UUD 1945 sama sekali tidak memuat istilah pemilihan umum dalam pengisian anggota legislatif maupun untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara telah merancang Indonesia menjadi sebuah republik yang mendasarkan pada daulat rakyat, yaitu berupa keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Misalnya, saat pembahasan dasar Indonesia Merdeka di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, salah seorang pendiri negara, Muhammad Yamin, mengemukakan kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ihwal pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, Yamin menambahkan pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan. PD Abi Kusuma 2004 halaman 98. Bahwa sekalipun tidak terdapat pembahasan mengenai pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam perkembangannya, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum telah muncul selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Keinginan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan manifesto
politik pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden nomor 10 Romawi tertanggal 16 Oktober 1945 yang antara lain menyatakan perihal penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bukti cita-cita dan dasar kerakyatan Bida Yusril Islam Mahendra 1998 halaman 5. Bahkan berselang 2 hari, yaitu tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat agar mendirikan partai politik dan sekaligus menegaskan waktu penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Dalam batas penelaran yang wajar, maklumat mendirikan partai politik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kontestasi berupa pemilihan umum. Namun agenda pemilihan umum tersebut tidak dapat diwujudkan karena pilihan mempertahankan kemerdekaan dari segala macam bentuk ancaman jauh lebih penting. Bahwa salah satu perkembangan penting pada masa revolusi kemerdekaan adalah tercapainya kesepakatan dalam konferensi meja bundar yang diikuti dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Secara konstitusional, pasal 35 Konstitusi RIS 1949 menyatakan kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Selain itu, ehwal pemilihan anggota DPR pasal 57 Konstitusi RIS 1949 menyatakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sehubungan dengan Konstitusi RIS 1949 tidak berumur panjang, hanya berlaku sejak tanggal 19 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pemilihan umum tidak pernah terlaksana. Bahwa sebagai pengganti Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 17 Agustus 1950 mulai berlaku UUD sementara atau UDS 1950. Sebagai sebuah konstitusi dalam bingkai negara kesatuan, UUDS 1950 juga mengatur pemilihan umum. Dalam hal ini pasal 57 UUDS 1950 menyatakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain memilih anggota DPR, pemilihan umum juga diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante. Bahwa berdasarkan mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Kabinet Nasir 1950-1951 menempatkan pemilihan umum sebagai program pertama agenda pemerintahnya. Ketika agenda pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, Kabinet Nasir digantikan oleh Kabinet Wilopo 1952-1953. Meskipun kabinet berganti, pemilihan umum tetap menjadi agenda utama. Buktinya, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang berkenaan dengan pemilihan umum ke parlemen dan pada tanggal 1 April 1953, rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat U7 1953. Selanjutnya UU7 1953 mulai diberlakukan pada tanggal 4 April 1953. Meskipun mampu melakukan langkah yang lebih konkret menuju penyelenggaraan pemilihan umum, agenda pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan pada masa Kabinet Wilopo karena iklim politik yang tidak stabil, sehingga kabinet jatuh bangun pada Juli 1953. Kabinet Wilopo digantikan oleh pemerintahan baru yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Akhirnya setelah direncanakan sejak awal kemerdekaan, pemilihan umum pertama kali setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Tak hanya sekali pemilihan umum dilaksanakan, 2 kali untuk memilih 2 lembaga yang berbeda, yaitu pada tanggal 29 September 1945 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1945 untuk memilih anggota konstituante. Bahwa perubahan besar dan mendasar kembali terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berpengaruh terhadap agenda pemilihan umum. Setelah penyelenggaraan pemilihan umum 1955,
melalui Dekret 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituen dengan menyatakan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berarti berlaku kembali konstitusi yang tidak mengatur mengenai pemilihan umum. Merujuk fakta empirik sejak kembali kepada UUD 1945 hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama, pemilihan umum sengaja sebagai salah satu wujud pelaksanaan doa rakyat tidak terlaksana. Bahwa di bawah Undang-Undang 1945 pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1971 dan kemudian diselenggarakan secara berkala setiap 5 tahun dimulai sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan kecuali pada 1999. Secara normatif, selama rezim Orde Baru pemilihan umum tahun 1971 hingga 1997, awalnya dilaksanakan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 11 MPRS 1966 tentang pemilihan umum, yang intinya menentukan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum, dan untuk kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta lembaga-lembaga perwakilan perlu dibentuk melalui pemilihan umum. Menindaklanjuti TAP MPRS 11 MPRS 1965-66 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan sama ya. Diulangi, menindaklanjuti TAP MPRS 11 MPRS 1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat UU 15 1969. Dengan demikian, merujuk pada bentangan empirik selama Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan cara menyesuaikan dengan UU 15 1969 tersebut. Lebih lanjut, belum genap 1 tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum 1997, gerakan reformasi yang berdampak pada suksesi kepemimpinan pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa tersebut sekaligus menjadi pertanda awal era reformasi. Kuatnya desakan untuk melakukan transisi kekuasaan dan sekaligus menghantarkan peralihan kekuasaan secara demokratis melalui pemilihan umum, kurang 4 bulan setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Presiden tanggal 16 September 1998, Presiden B.J. Habibie segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum sebagai bagian dari salah satu paket undang-undang bidang politik yang diajukan ke DPR. Komitmen untuk mempercepat demokratisasi bidang politik yang diajukan ke DPR. Diulang, komitmen untuk mempercepat demokratisasi dalam pelaksanaan sidang umum MPR tahun 1998 disahkan ketetapan MPR nomor 11 14 MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 MPR 1988 tentang pemilihan umum TAP MPR 14 MPR 1988. Pada intinya TAP MPR 14 MPR 1988 mengatur pokok penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dengan prinsip pemilihan umum harus diselenggarakan sesegera mungkin dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil. Kepesertaan pemilihan umum tidak boleh dibatasi hanya 2 partai politik dan golongan karya, dan penyelenggaraan merupakan badan yang bebas, penyelenggara merupakan badan yang bebas dan mandiri. Akhirnya pemilihan umum 1999 terlaksana dan diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilihan umum 1999 berhasil diisi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Khusus pengisian anggota DPR bermuara pada pengisian anggota MPR RI. Setelah pengisian anggota MPR, pemenuhan agenda reformasi terus berjalan, termasuk perubahan atas UUD 1945 Constitutional Reform.
Terkait dengan permohonan aku, salah satu agenda reformasi konstitusi adalah membuat rancang bangun konstitusi, constitutional design. Ehwal pemilihan anggota lembaga perwakilan inkasu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu juga dilakukan perubahan pengaturan perihal pemilihan presiden dan wakil presiden dari model pemilihan oleh lembaga perwakilan atau MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tidak hanya itu, UUD 1945 hasil perubahan juga mengatur ehwal pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Apabila dibaca secara menyeluruh, UUD 1945 hasil perubahan telah mencantumkan secara eksplisit prase pemilihan umum dan mengatur lebih detail terutama berkenaan dengan asas-asas pemilihan umum, pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPRD. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum. Bahwa bila dibaca secara seksama pengaturan pemilihan umum dalam UUD 1945 dapat ditemukan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 6, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22E semua dianggap dibacakan. Selain ketentuan tersebut, prase pemilihan umum masih dapat dibaca dalam pasal 8 ayat 3 UUD 1945 yang antara lain menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang antara lain menyatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, artinya secara substansial dalam UUD 1945 telah perubahan hal ehwal yang berkenaan dengan pemilihan umum diatur lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang juga mengatur secara eksplisit mengenai pemilihan umum. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ehwal pemilihan umum, khususnya berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, inkasu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1999 dan UUD 1945, UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif. Bahkan dikaitkan dengan permohonan aku sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 328.6 di atas. UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Dalam hal ini misalnya pasal 19 ayat 1 UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Contoh lain, pasal 22E ayat 3 UUD 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berdengan dengan fakta tersebut perlu dikemukakan beberapa hal berikut. Bahwa secara doktriner maupun praktek dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode untuk mengkonversi jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi perolehan kursi di parlemen. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat 4 elemen utama yang dapat dikatakan menjadi kunci dalam sistem pemilihan umum, yaitu pilihan atas jenis sistem pemilihan umum itu sendiri, struktur pemberian suara, electoral voting structure, penentuan daerah pemilihan atau district magnitude, dan formula penghitungan suara elektoral formula. Bidang risalah sidang tanggal 15 Mei 2023 halaman 3. Ehwal sistem pemilihan umum sekalipun terdapat beragam varian sistem pemilihan umum, secara umum terdapat 2 model utama, yaitu plurality atau majority, sistem atau sistem pluralitas atau mayoritas, kerap disebut dengan sistem distrik, dan proporsional sistem atau sistem proporsional. Sistem kedua model itu dikenal pula sistem campuran. Di luar selain kedua model itu dikenal pula sistem campuran yang merupakan perpaduan antara plurality, majority, sistem dan proporsional sistem. Berkenaan dengan sistem proporsional dikenal 2 model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup.
bahwa sebagai suatu sistem, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup, memiliki keunggulan atau kelebihan dan kekurangan atau kelemahan masing-masing. Ehwal kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut tiap-tiap varian atau sistem berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat beberapa kelebihan, antara lain sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selain sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan. Diulang, selanjutnya sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik. Bahwa sebaliknya sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang atau money politics. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat risiko tinggi terjadinya praktek politik uang kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memenuhi sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memilih peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih. Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup antara lain,
partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader partai politik, dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktek politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR, DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktek nepotisme ini dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR atau DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat. Hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR atau DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat. Jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan, calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dan dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi partai politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum. Bahwa dengan demikian, sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktek penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih, kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya. Bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada subparagraf 3.28.6 di atas, dalam konteks permohonan akuo untuk mengetahui original intent dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945. Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR DPRD sebagaimana tertuang dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945, latar belakang proses dan hasil pembahasan 1999, 2002, buku kelima Pemilu, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi 2010.
bahwa setelah menelusuri kembali secara seksama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Pertama, FPDIP melalui juru bicaranya Aberson Malesi Haloho dalam rapat BP MPR kedua dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang. Karena yang mewakili rakyat itu orang, bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 42. Berbeda dengan pendapat Aberson Malesi Haloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Haryanto, FPDKB mengusulkan untuk memilih anggota DPR, DPRD 1, DPR 2, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 55. Kedua, dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAS 1 BP MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa, FPG, ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 64. Selanjutnya, Yakob Tobing, FPDIP, melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 65. Kemudian dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-30 pada 5 April 2000, Sucipto FPDIP melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 75. Menindaklanjut rapat-rapat sebelumnya dalam rapat tim perumus PAS 1 BP MPR 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad FKB menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 77. Pada rapat PAS 1 BP MPR ketiga pada 22 Mei 2000, Fali Nasin Kasubekti fraksi UD juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional atau apakah mengubah ke sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 82. Menegaskan pendapat tersebut dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-37 pada tanggal 30 Mei 2000, Falina mengemukakan untuk memberdayakan DPR. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh Falina menambahkan, selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem. Maka partai itu harus mulai menata dirinya, mulai dari soal rekrutmen, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartainya mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya. Walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 87. Ketiga, berbeda dengan Falina, Ali Hardi Kiai Demak, FP3, berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun Ali Hardi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 93. Sejalan dengan Ali Hardi, Katin Subiantoro FPDIP menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, wakil fraksi PDIP ini menyampaikan, yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika pemilu itu suara rakyat dari segala lapisan sama harganya. Kalau itu kita
Kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik, maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat. Kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian, maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu, fraksi PDIP tetap menyarankan atau mengusulkan sistem pemilu adalah sistem proporsional. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 98-99. Selanjutnya dalam rapat PAS 1 BPM PR ke-33 yang berlangsung pada tanggal 20 September 2001, Andi Natsmi Fuadi, FKB, intinya berpandangan sistem proporsional menjadi baik ketika diterapkan dalam jaring anggota DPR dan DPRD karena akan tercover seluruh perwakilan wilayah Indonesia dan semua suara akan bisa dibagi secara habis. Namun negatifnya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat menjadi tidak harmonis karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang partai politik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 581. Bahkan pada rapat paripurna kelima, sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 4 November 2001 yang dipimpin oleh Ketua MPR M. Amin Rais, pembahasan mengenai sistem pemilihan umum bergulir kembali. Misalnya S. Masardi Kapat, FKKI, menyampaikan pandangan fraksinya ihwal wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik atau proporsional daftar terbuka atau proporsional open list. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 599-560. Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.28 dan paragraf 3.29 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sistem pemilihan umum dalam undang-undang yang melaksanakan UUD 1945, ihwal pengaturan sistem pemilihan umum inkasu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang 12 2003. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 7 2017. Selain itu akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah perihal sistem pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 2024 PUU garis datar 6 Romawi 28 yang diucapkan dalam sidang pemilihan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008. Bahwa setelah perubahan UUD 1945, kontestasi pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 2004 karena perubahan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 2000 tentang pemilihan umum diganti dengan Undang-Undang 12 2003 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPRD pada pemilihan umum 2004. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, norma pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 2003 menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 12 2003 yang menyatakan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan A. Nama calon yang mencapai angka bilangan pembagi pemilihan ditetapkan sebagai calon terpilih. B. Nama calon yang tidak mencapai angka BPP. Penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan beberapa ahli dalam persidangan, pada penyelenggaraan pemilu 2004 untuk pertama kalinya dipraktikkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, terutama jika membaca frase dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Namun demikian, setelah membaca konstruksi normatif dalam menentukan calon terpilih menurut pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 12 2003, penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka lebih tepat disebut dengan sistem proporsional daftar terbuka yang relatif tertutup, relatively closed open list system. Namun disebabkan sulitnya memenuhi angka BPP dalam pemilihan umum 2004, lebih dari 99% calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut calon jadi yang diusung partai politik. Daftar nama urut calon jadi akan kehilangan relevansinya jikalau terdapat calon yang mampu meraih suara mencapai atau melebihi angka BPP. Oleh karena itu, banyak pihak tetap menyebut sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam pemilihan umum 2004 sebagai sistem proporsional dengan daftar tertutup. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2009, Undang-Undang 12 2003 diganti dengan Undang-Undang 10 2008. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, norma pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 menyatakan
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam pasal 214 Undang-Undang 10 2008 yang menyatakan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan huruf A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Bahwa sekalipun secara normatif sudah diatur bagaimana penentuan calon terpilih, ketentuan penentuan calon terpilih diatur dalam pasal 214 Undang-Undang 10 2008 tidak sempat dilaksanakan. Penyebabnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PUU garing 6 Romawi 2008, Mahkamah membatalkan norma dalam pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang 8 2008. Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain menyatakan pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang 10 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional dengan alasan sebagai berikut. Pertimbangan ketentuan pasal 214 huruf A dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum tersebut, pilihan proporsional dengan daftar terbuka merupakan pilihan pembentuk undang-undang dan tidak semata-mata didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, dalam putusan tersebut pilihan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah hanya sebatas menegaskan ketika memilih sistem proporsional terbuka, cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PUU dan seterusnya 28, penyelenggara pemilihan umum menyesuaikan regulasi dalam penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak pada pemilihan umum 2009. Bahwa pasal 5 S1 Undang-Undang nomor 8 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pemilihan anggota DPR, DPRD dalam pemilihan umum tahun 2014 menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Berikutnya, pada pemilihan umum 2019, dasar hukum sistem pemilihan umum ditentukan dalam norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilihan umum anggota DPR, DPRD dalam pemilihan umum 2014 dan pemilihan umum 2019 sama-sama menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan peraih kursi anggota DPR, DPRD dengan suara terbanyak. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 tahun 2008, Mahkamah hanya memperkuat dan mempertegas pilihan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, yakni dengan menghilangkan syarat perolehan bilangan pembagi pemilihan dalam penentuan calon terpilih. Sehingga penentuan calon terpilih tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon, namun hanya berdasarkan suara terbanyak. Artinya Mahkamah belum menilai konsoliditas sistem pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sistem pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal mendasar terkait dengan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.28, paragraf 3.29, paragraf 3.30 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok para pemohon yang pada intinya menilai sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia dan merusak ideologi negara Pancasila. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan sekaligus cita-cita yang disepakati oleh para pendiri negara sejak perumusan ide dan rencana Indonesia Merdeka. Bahkan jikalau ditelusuri jejak sejarah menuju Indonesia Merdeka, gagasan untuk berada dalam bingkai negara kesatuan, misalnya secara eksplisit telah dikonkretkan dalam hasil pertemuan pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Keinginan ini tidak pernah padam dan menjadi salah satu substansi mendasar ketika merumuskan kemerdekaan pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia tahun 1945. Hal ini terbukti ketika merumuskan hukum dasar menuju Indonesia merdeka, masalah kesatuan dan negara kesatuan menjadi bagian penting dalam perumusan dasar negara, yaitu ketika merumuskan sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, secara konstitusional alinea kedua pembukaan UUD 1945 menyatakan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berlaut adil dan makmur. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bahkan ketika UUD 1945 dilakukan serangkaian perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, posisi NKRI semakin diperkuat dan dijadikan sebagai norma atau pasal dalam UUD 1945 yang tidak bisa diubah, unamendable article. Dalam hal ini, pasal 37 ayat 5 UUD 1945 menyatakan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka sistem pemilihan umum menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Atas dasar pemikiran tersebut, sistem pemilihan umum harus dirancang sedemikian rupa untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam kaitan ini, sistem pemilihan umum sepanjang dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi pelaku atau aktor politik tidak merusak ideologi negara, inkasu ideologi Pancasila, maka sistem pemilihan umum demikian tidak perlu dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Berkenaan dengan hal tersebut, secara normatif sejumlah undang-undang telah mengantisipasi agar pelaku atau aktor politik tidak mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Misalnya larangan partai politik untuk menganut asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Video pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selain itu, untuk menjadi calon anggota DPR DPRD dipersyaratkan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Video pasal 241 S1 huruf F Undang-Undang 7 2017. Apabila terdapat partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebabkan ajaran atau paham komunisme, Marxisme, Leninisme, bahkan melakukan kegiatan dan akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Video pasal 40 ayat 5 dan pasal 48 ayat 7 Undang-Undang 2 2008. Tidak hanya itu, dalam hal aktor politik inkasu calon anggota dan anggota DPR DPRD terlibat dalam hal-hal yang membahayakan ideologi negara dan eksistensi NKRI, partai politik dapat mengambil langkah tegas dengan membatalkan pencalonan atau menarik mereka dari keanggotaan lembaga perwakilan. Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para pemohon tersebut, apabila dilacak risalah perubahan UUD 1945 tidak terdapat pandangan dan kekhawatiran para pengubah Undang-Undang 1945, ihwal upaya memperbaiki sistem pemilihan umum dapat berujung pada ancaman terhadap ideologi negara dan NKRI. Bahkan keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum dalam perubahan UUD 1945 kerap dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat NKRI dan sekaligus memperkuat ideologi negara, sehingga makin mengukuhkan negara bangsa atau nation states. Dengan pengaturan yang bersifat antisipatif tersebut, pilihan sistem pemilihan umum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang akan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi Pancasila dan NKRI. Artinya, apapun pilihan sistem pemilihan umum, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa para pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa partai politik dikonstruksikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 2 2008. Dalam konteks ini,
partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga eksistensinya harus dipertahankan. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Dalil tersebut hendak menegaskan sejak penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 sampai 2019, partai politik seperti kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD dalam batas penalaran yang wajar, dalil demikian adalah suatu yang berlebihan. Karena sampai sejauh ini, partai politik masih tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon, termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif. Vide pasal 241, 243, dan pasal 246 Undang-Undang 7 2017. Terlebih lagi, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilihan umum setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD. Bahwa selain dalam proses pencalonan, peran sentral partai politik juga dapat dilacak dalam mengelola jalannya kinerja anggota DPR, DPRD yang terpilih. Dalam hal ini, partai politik memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang duduk di DPR, DPRD, melalui mekanisme penggantian antar waktu atau PAW atau recall, Vide pasal 240 ayat 1 dan pasal 356 ayat 1 Undang-Undang 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Dengan adanya pelembagaan mekanisme PAW tersebut, maka para anggota DPR atau DPRD dituntut untuk tetap bersikap loyal dan berkomitmen terhadap garis kebijakan partai politiknya. Bahkan jika diletakkan dalam konteks sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, tatkala terjadi PAW, maka para pemilih sudah akan langsung mengetahui siapa pengganti calon anggota DPR atau DPRD setelahnya, karena penggantinya akan didasarkan pada suara terbanyak berikutnya yang ditentukan atas pilihan rakyat. Vide pasal 242 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 359 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MD3. Sekalipun PAW tetap berdasarkan suara terbanyak, proses PAW tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran partai politik. Tidak hanya dalam proses PAW, peran sentral partai politik juga diperkuat dengan adanya pembentukan fraksi masing-masing partai politik yang memiliki kursi di DPR, Vide pasal 82 ayat 3 Undang-Undang MD3, dan fraksi di DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, peran partai politik sama sekali tidak berkurang, apalagi menyebabkan hilangnya daulat partai politik dalam kehidupan berdemokrasi. Bahwa apabila dibaca secara saksama hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2009, 2014, dan 2019, sekalipun menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, secara empirik calon terpilih tetap merupakan calon yang berada pada urut nomor 1 dan nomor urut 2 yang dapat dimaknai sebagai nomor urut calon jadi yang diajukan partai politik. Misalnya pemilihan umum 2009, terdapat 79,1% calon terpilih berasal dari nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pemilihan umum 2014, terdapat 84,3% calon terpilih berasal dari nomor urut 1 dan nomor urut 2. Dan pemilihan umum 2019 terdapat 82,4% calon terpilih berasal dari nomor urut 1 dan nomor urut 2.
Vide Data Riset Pusat Kajian dan Politik Universitas Indonesia Puskapol UI. Artinya, sistem proporsional dengan daftar terbuka tetap memberikan ruang lebih besar kepada calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 yang penentuan nomor urut tersebut merupakan wewenang sepenuhnya partai politik. Berdasarkan data tersebut, ruang yang murni untuk dapat dikatakan diperebutkan oleh calon yang menggunakan hakikat sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak hanya ada pada kisaran 20% atau dengan persentase yang lebih kecil. Bahwa dalam hal terdapat partai politik yang dinilai kehilangan peran sentralnya sebagai partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 2008 di atas, partai politik tersebut seharusnya berupaya memperkuat fungsi kelembagaannya, terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas. Melalui langkah tersebut, partai politik pada akhirnya akan mampu menghasilkan kader-kader partai politik, calon anggota DPR, DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni, serta memperkuat kelembagaan partai politik. Dengan melakukan hal tersebut, partai politik akan memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Artinya, penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apapun, tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut, eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan. Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah memunculkan calon anggota DPR, DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.31.2 di atas, partai politik tetap memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih calon anggota DPR, DPRD yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan. Dalam hal terdapat bakal calon anggota DPR atau DPRD yang dinilai pragmatis sehingga tidak mampu menerjemahkan ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik yang dalam batas penalaran yang wajar dapat mengancam upaya mencapai kesamaan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan partai politik, anggota masyarakat, bangsa, dan negara, sejogjanya partai politik tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD. Bahkan jika telah terlanjur diajukan sebagai bakal calon partai politik, partai politik dapat meninjau atau mempertimbangkan kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam daftar calon tetap. Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran calon anggota DPR, DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sekiranya partai politik memiliki komitmen untuk mempertahankan kepentingan, ideologi, visi, misi, dan cita-citanya, karena pintu masuk untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD satu-satunya hanya melalui partai politik sebagaimana diuraikan di atas, harusnya partai politik mampu untuk menentukan bakal calon anggota DPR, DPRD yang akan diajukan sebagai calon ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan ideologi, visi, misi, dan cita-cita, tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR, DPRD terjebak dalam pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik. Vide pasal 241 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Bahwa ancaman jebakan pragmatisme dan tidak mewakili partai politik dan bahkan terancam merusak konsolidasi partai politik sebagaimana telah dikemukakan dalam subparagraf 3.29.2
ihwal kelebihan dan kekurangan masing-masing varian dalam sistem proporsional, sebetulnya partai politik dapat mencegah dengan memastikan bakal calon yang akan diajukan memiliki rekam jejak atau track record yang mampu memahami ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik. Bentangan empirik selama ini menunjukkan banyak partai politik terjebak pada pertimbangan elektabilitas figur dalam menentukan calon untuk meraih suara pemilih dibandingkan mempertimbangkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan. Artinya, sikap pragmatisme sebagaimana yang didalilkan para pemohon tidak hanya merupakan pragmatisme calon, tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik. Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah. Bahwa perihal ancaman pragmatisme tersebut, partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR, DPRD, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan atau preliminary election, atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik bersangkutan. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu. Misalnya, 3 tahun sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara untuk dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 2 tahun sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan pemilihan umum. Berikutnya, berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi Undang-Undang 7 2017, persyaratan tersebut dimasukkan dalam salah satu materi perubahan. Bahwa selain dalil-dalil di atas, para pemohon juga mendalilkan dengan diselenggarakan pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar terbuka telah memperluas terjadinya praktek politik uang atau money politics dan tindak pidana korupsi. Berkenan dengan dalil aku, Mahkamah berpendapat, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apapun sama-sama berpotensi terjadinya praktek politik uang. Misalnya, dalam proporsional dengan daftar tertutup, praktek politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut nomor urut calon jadi agar berpeluang atas keterpilihan semakin besar. Dengan kata lain, pembelian nomor urut calon anggota DPR, DPRD atau jual beli kandidasi dan nomor urut nomination buying juga merupakan salah satu bentuk praktek politik uang yang potensial terjadi dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sementara itu dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 3.29.2 di atas, juga memiliki peluang terjadinya politik uang. Dalam hal ini, bakal calon dan calon yang memiliki sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Bahwa karena praktek politik uang berpotensi terjadi dalam semua sistem pemilihan umum, maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR atau DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktek politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan politik uang,
tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR, DPRD yang terbukti terlibat dalam praktek politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktek politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran. Diulangi, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktek money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap ini pun sesungguhnya merupakan penegasan mahkamah bahwa praktek politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bahwa selanjutnya, bagi para calon anggota legislatif yang telah terpilih, maka partai politik harus turut berperan dalam menjaga dan mengawal mereka agar sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi. Manakala terdapat anggota legislatif yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut tidaklah serta-merta disebabkan sistem pemilihan umum termasuk sistem proporsional dengan daftar terbuka, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas masing-masing anggota legislatif. Bahwa dengan demikian, masalah politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan. Artinya, praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu. Bahwa para pemohon mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mempersulit keterlibatan, keterpilihan, dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat kebijakan mengenai 30% kuota perempuan di bidang politik merupakan suatu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara, dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon anggota legislatif bagi perempuan. Hal ini sebagai wujud tindak lanjut dari Konvensi Perempuan Sedunia tahun 1945 di Beijing dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 58, Undang-Undang 7 84, Undang-Undang 12 85 tentang hak sipil dan politik, hasil sidang umum Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Humans atau CEDAW. Bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% memang merupakan syarat mutlak bagi partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan kadernya dan sekaligus bertujuan menjaga peluang keterpilihan perempuan berperan di lembaga perwakilan. Vide pasal 245 Undang-Undang 7 2017. Sejauh ini, ambang batas kuota 30% bagi perempuan dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan agar terpilih menjadi anggota DPR-DPRD. Dalam hal ini, dalil para pemohon mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka menyebabkan calon anggota legislatif kurang mendapatkan kursi tidak sesuai dengan fakta hasil pemilihan umum dalam beberapa pemilihan umum yang dilaksanakan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum mencapai kuota minimal 30%, setidak-tidaknya sejak pemilihan umum menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, anggota DPR dari perempuan cenderung meningkat. Secara statistik, sejak era proporsional dengan daftar terbuka, pada pemilihan 2009 tercatat 101 perempuan 18%, pemilihan umum 2014 tercatat 97 perempuan 17,3%, dan pemilihan umum 2019 tercatat 120 perempuan 20,8%. Vide Risalah Sidang tanggal 23 Mei halaman 13. Jika ada pendapat yang menyatakan dengan menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka akan lebih mudah
maaf ini daftar tertutup ini mungkin, nanti dicek. Jika ada pendapat yang menyatakan dengan menggunakan sistem pemilihan umum dengan daftar tertutup akan lebih mudah mencapai kuota perempuan 30%, pendapat tersebut belum dapat dinilai kebenarannya dan belum konklusif. Jadi itu betul, daftar tertutup. Namun demikian, berkenaan dengan persentase tersebut, Mahkamah menyadari sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka atau daftar tertutup bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keterpilihan perempuan, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya pola rekrutmen di internal partai politik, kesadaran partai politik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik. Bahwa selain dalil-dalil di atas, para pemohon juga mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara dan pemilih. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang masih dapat diperbaiki dan disempurnakan sudah seharusnya tidak dapat menyampingkan hal-hal yang bersifat substantif dan mendasar dalam pemenuhan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara berkenaan dengan peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar, namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR, DPRD yang terpilih. Secara faktual, Mahkamah menyadari benar terjadi peningkatan anggaran. Namun hal tersebut tidak semata-mata disebabkan pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Salah satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian, bagaimana mengelola jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan cara pemungutan suara atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan cara e-voting, karena cara pemungutan atau pemberian suara melalui kertas suara dianggap kurang praktis dan membutuhkan waktu, penghitungan yang lama, dan anggaran yang cenderung meningkat. Namun berkenaan dengan peningkatan anggaran, berkorelasi dengan kualitas anggota terpilih, Mahkamah menilai pandangan ini sulit untuk diterima kebenarannya. Menimbang bahwa dalil para pemohon di atas berkaitan dengan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilihan umum yang menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam paragraf 3.31 tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilihan umum, karena dalam sistem pemilihan umum terdapat kekurangan dan dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan partai politik. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik yang acap kali dimaknai bahwa sistem pemilihan umum yang sesuai dengan maksud norma Aquo adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sehingga pemilihan anggota DPR dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pemilihan anggota DPRD dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 juga dimaknai sebagai pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup. Ihwal pemaknaan tersebut, menurut Mahkamah untuk dapat memahami secara tepat pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, tidak cukup hanya dengan membaca teks norma pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Aquo. Bahwa karena norma pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca tafsir otentik, yaitu penjelasan terhadap pasal dimaksud. Namun karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memiliki penjelasan, makna yang terkandung dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 harus dilacak dalam risalah pembahasan sebagai original intent.
Sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam sub 3.29.3 di atas, original intent dalam perumusan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 pada intinya sebagai berikut. Pertama, adanya keinginan mayoritas pengubah Undang-Undang Dasar 45 untuk mengubah sistem pemilihan umum dari sistem proporsional dengan daftar tertutup yang dipraktekkan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam pemilihan umum 1955 dan pemilihan umum tahun 1999. Kedua, sistem pemilihan umum yang sering ditawarkan para pengubah Undang-Undang Dasar 45 adalah sistem yang dinilai mampu menempatkan rakyat atau rakyat memilih langsung calon anggota DPR atau DPRD. Setelah membaca perdebatan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tawaran atas sistem yang sering dikemukakan oleh sebagian pengubah Undang-Undang Dasar 45 adalah sistem distrik atau plurality majority system atau sistem pluralitas mayoritas. Jikalau tetap harus bertahan dengan sistem proporsional, mayoritas pengubah Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sekalipun muncul ide atau pendapat untuk tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, hanya muncul satu kali dan itu pun dimaksudkan untuk sementara. Ketiga, meskipun berulang-ulang mengusulkan sistem pemilihan umum, perubahan sistem pemilihan umum, terutama usul menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya bersepakat bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif inkasu pemilihan anggota DPR, DPRD tidak dinyatakan atau diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selain menggunakan original intent, memahami pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis. Dalam hal ini, norma pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dimaknai secara tunggal tanpa menghubungkan dengan tanpa menghubungkan dengan norma-norma lain dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya, untuk memaknai pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sikap Mahkamah mengaitkan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 harus didekati secara sistematis karena dalam pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilihan umum. Artinya, bila memaknai pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan sistem pemilihan umum menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya, sehingga keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR, DPRD. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan original intent dan penafsiran sistematis terhadap pasal 22E ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena secara konseptual dan praktek, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu,
sebagai pilihan pembentuk undang-undang dan tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain yaitu: 1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum. 2. Kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku, terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga, kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahap penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan. 4. Kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5. Apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi dalam sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi terhadap pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, maka dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena konstitusionalitas norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.35 di atas, maka terhadap konstitusionalitas norma-norma dalam pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang merupakan konsekuensi logis dan penyebaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 dengan sendirinya telah terjawab sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo,
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis, dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 1999-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomische demokrasi, yaitu politik ekonomische demokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain. Lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari.
Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative demokrasi menyebutkan cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Sinka dari fraksi utusan golongan
yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis. Dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution
yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pevoe, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Juni tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 bulan Juni tahun 2023, selesai diucapkan pukul 13.00 oleh 8 hakim konstitusi dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Sukri Asy'ari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan telah dibacakan, dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, untuk perkara nomor 44, 48, /PUU, /21 Romawi, /2023, perkara nomor 114, /PUU, /20 Romawi, /2022, dan perkara nomor 43, 45, dan 47, /PUU, /21 Romawi, /2023 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.